adalah lanjutan dari kitab Yohanes. Kita sudah di kitab Yohanes pasal yang ke-16. Congregation of our Lord Jesus Christ, we are going to read the Word of God from John chapter 16. John chapter 16. Kita akan membaca semua ayat pada saat ini. Kemudian kita akan renungkan bersama-sama dari Yohanes pasal 16 ini. We going to read all the verses of John 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu tidak akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya? Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak
melihat aku dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripada kamu. Ayat 22. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Saudara-saudara, kita pada minggu ini telah masuk di pasal yang ke-16. Dan saya membaca semua ayat ini agar supaya kita bisa memahami konteksnya secara baik. Dan kita bisa menikmati hiburan dan kekuatan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan juga bagi kita pada saat ini. Apabila saudara mengikuti khotbah-khotbah yang saya sampaikan dari kitab Yohanes, saudara pasti bisa ingat bahwa pasal-pasal ini adalah bagian terakhir dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal sebelumnya saudara bisa lihat dari kitab Yohanes, dalam pasal yang ke-12 khususnya, itu adalah bagian terakhir dari pengajaran Tuhan Yesus ke publik. Masuk di pasal 13, Tuhan Yesus tidak lagi bicara ke publik. Dia fokus secara privat kepada murid-muridnya saja. Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, bahkan pasal 17. Setelah itu dia akan ditangkap dan dihakimi, kemudian dia disalibkan. If you follow my teachings and preaching from this book of John, you can see amazingly Apostle John writes this book talking about our Lord Jesus Christ as true God and true man. He came to be like us, to teach about God and about the kingdom of God. And up to chapter 12, you see the end of his public ministry. And then when you see in chapter 13, 14, 15 that we just read, and 16 that we just read, are talking about his last teaching to his disciple only. And that is the theme for us today. Jesus' final teaching before his departure. You can see in the bulletin there. Jesus' final teaching before his departure to the Father. 3 points there. You can check it there also. Number 1 is about Jesus' explanation about persecution and sorrow. Number 2, Jesus' explanation about the coming of the Holy Spirit and his work. And the last one about Jesus' explanation about the peace and joy in him. Saudara, saya kasih gambaran tadi supaya kita bisa mengerti maksud dari pasal 16. Pasal 16 adalah pengajaran Tuhan Yesus yang paling terakhir dari akhir pelayanannya. Tadi saya sudah katakan bahwa sampai dengan pasal 12 sudah selesai untuk publik. Pasal 13, 14, 15, 16, bahkan 17 itu adalah bagian terakhir dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan pasal yang ke-16 ini dikhususkan sebagai pengajaran dia yang paling terakhir. Makanya tema saya buat bagi kita ini adalah pengajaran Tuhan Yesus yang final, yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Ada 3 poin yang akan kita pelajari dari pasal 16 ini. Yang pertama adalah pengajaran Tuhan Yesus
tentang bagaimana mereka akan menghadapi hidup penderitaan dan duka cita. Yang kedua, dia menyatakan kepada mereka tentang kedatangan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita akan belajar pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana ada kedamaian dan ada sukacita di dalam Tuhan Yesus meskipun menghadapi penderitaan dan kesusahan. Saudara, mari kita melihat satu persatu dari 3 poin yang juga tadi saya sudah buat di sini untuk menolong kita. You can see the outline on here in order to help you to understand the Word of God of John chapter 16. Yohanes pasal 16 ini tidak bisa kita paham tanpa kita melihat konteks secara luas. Dan konteksnya itu sebenarnya gampang dipahami di ayat yang pertama dari pasal 16. Ayat pertama dari pasal 16 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. So the summary of all his last teaching actually I found out in these words. All things I say to you now so that you should not refuse me or feel disappointed because of what's going to happen in my life. Saya melihat Tuhan Yesus ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia begitu memikirkan dan peduli akan murid-muridnya yang mana akan menghadapi tantangan-tantangan berat. Dan tentu juga untuk kita yang akan kita tarik sebagai kesimpulan. Kepedulian dia menggarisbawahi cinta kasihnya yang dalam. His attention and care toward his disciples emphasize his deep love to his disciples. And also to you and me. Kenapa saya bilang begitu, saudara-saudara? Karena ini sebentar ini akan ditangkap, akan diadili secara semena-mena. Why I say that? Because he is going to be caught and going to be judged unfairly. He's going to be suffered and even die unjustly. Dia akan ditangkap, dipukul, dihina, bahkan disalibkan secara tidak adil. Yang berat, bahkan dia akan dihukum oleh Bapa juga. Tapi yang saya lihat di sini, kok dia tidak bilang murid-muridnya, kamu kasih saya semangat dulu. Kamu doakan saya dulu. Kamu peluk saya dulu. Kan begitu secara manusia. Ini dia manusia. Can you imagine that? He did not ask them, please pray for me, please help me, please give me comfort, please give me something that I can face these hard things that I'm going to face. He's not asking them to help him. I found that's amazing. If you take all these chapters, he's focused on his disciples. He's focused on his people. He's focused on his followers, including you and me. Jadi saudara, betapa dalamnya kepedulian dan cinta kasih dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Dan saya harap dengan kita belajar begini, iman kita makin bertumbuh. Cinta kasih kita pun makin meluap-luap. My hope is by saying this, you and my love to Jesus may grow more and more. Because you see his love, his deep love. Makanya saudara-saudara, saya mau buka konteksnya agar supaya kita melihat dalamnya cinta kasih Tuhan itu. Tuhan Yesus secara terbuka dia katakan kepada mereka, kamu akan ditangkap juga, kamu akan dianiaya juga, bahkan kamu juga akan dihukum bahkan sampai mati dan berduka cita. Dia ngomong jauh sebelum itu terjadi. Berarti dia betul-betul mau supaya mereka itu get ready. He wants them to be ready, and you and me have to be ready
ready facing the devil's followers and all things that coming towards ourselves. Makanya saudara, dalam pasal yang ke-15 dia sudah bilang sebelumnya. Saudara baca di pasal yang ke-15, dia bilang dunia akan membenci kamu karena memang sudah dahulu membenci aku. Dunia akan menyusahkan kamu karena memang dia menyusahkan saya. Tapi dia katakan bahwa meskipun demikian, kamu harus menjadi saksiku. Even though like that, you must become my witnesses. How can we become his witnesses? How can disciple become his witnesses? Unless understand his point, unless they get ready. Mereka tidak bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus kalau mereka tidak disiapkan. Mereka tidak bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus kalau mereka tidak menikmati dan memahami dan mengalami cinta kasih Tuhan. You and me cannot become Jesus' witnesses unless we enjoy and experience his love. That's why he wants to show his love first. Kita harus alami kasih sayang Tuhan Yesus dulu, baru kita bisa tunjuk kasih sayang kepada dia, yaitu menjadi saksi-saksi. Makanya dia bilang di sini dalam pasal 16 khusus ayat 1 sampai ayat 4. Saudara lihat di sana dijelaskan dengan baik bahwa kamu akan dikucilkan. You see, this is the problem that they have to face. Kamu akan dikucilkan. You're going to be excommunicated. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu. Mereka akan dibunuh. Dan mereka yang membuat demikian berpikir bahwa mereka melayani Bapa. Tapi mereka buat begitu karena mereka tidak mengenal Allah. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat aku telah mengatakan. Jadi Tuhan Yesus prepare mereka. Jesus prepares them in order to face all this suffering and grieving. Saudara, bagaimana untuk kita? Kita juga tidak terlepas dengan hal begini. Kita tidak terlepas dari kesusahan tatkala kita ikut Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Orang-orang yang tidak mengikuti Tuhan Yesus bisa menyusahkan kita, bisa mengolok-olok kita, bisa menghina kita, bahkan bisa menganiaya kita, bisa saja kita punya hidup juga terancam dalam bahaya dan bisa mati. You and me can also face those kind of things. If those people who don't believe can destroy you, can mock at you, can give you a hard time. But if that happens, remember what Jesus said here. And remember his love. So then you will not deny him or forget about him. Makanya Tuhan Yesus mau supaya jangan sampai kita menyangkal dia atau menolak dia. Dan itu kadang-kadang terjadi, apalagi yang muda-muda ya, gara-gara cinta iman dibuang. Sudah terjadi itu. Ikut-ikut Tuhan, ikut-ikut gereja, gara-gara lihat cowok ganteng, cewek manis atau apa, lupakan itu. Gara-gara jatuh cinta dan menikah orang yang begitu. It happened because of love, your faith gone. You forget about Jesus. That's happened. Remember, the love of Jesus is very important. If you experience his love, you will never forget him, you will never refuse him. Kalau kita ingat cinta kasih Tuhan Yesus, kita tidak akan tinggalkan dia. Dan kita akan melayani dia dan menjadi saksinya. Itu maksud Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada saudara dan saya. That is the point. Dan selanjutnya dalam poin kedua, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, even though you are facing all this, remember, you are not alone. Meskipun kamu akan menghadapi semua ini, kesusahan, penderitaan, kematian, keduka cita dan apa semua, ingat kamu tidak sendiri. I'm telling you now, you are not alone, even though you have to face all those kind of things. Why? The Holy Spirit is coming down and is going to stay with you
Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, ya aku minta dari Bapa, akan diberikan kepadamu, maka engkau tidak sendiri. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka tuh tidak bisa sendiri. Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa sendiri. Tuhan Yesus tahu kalau kita sendiri kita jatuh, kita lemah, kita akan lari dari Dia. Petrus saja saudara lihat dalam pasal sebelum itu murid Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus ulang-ulang tiap hari. Toh dia menyangkal Tuhan Yesus. Tahu? Even Peter denied Jesus. So Jesus knows that we need the helper, the comforter. That is the Holy Spirit. John Calvin said, Holy Spirit as our innermost teacher. Yohanes Calvin katakan bahwa Roh Kudus itu adalah guru batin kita. Innermost teacher inside you. That's how the Holy Spirit works. And you can see also in this chapter, Jesus said, the Holy Spirit that will come, will dwell in you. He will teach you about the truth. He will help you to love me, to remember me, to follow me. He will teach you to glorify me and know the Father. Jadi saudara, tidak sendiri. Tuhan Yesus katakan Dia akan meminta Bapa dan memberikan Roh Kudus. Dan itu juga pernah dikhotbahkan, disampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan Yesus bagi kita yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. The Holy Spirit is an amazing, indescribable present of Jesus for you and me. More than money, more than pearl, more than anything, even diamond, anything expensive stuff, you cannot compare with the gift of the Holy Spirit. Itu hadiah yang luar biasa. Dan ini Dia bilang kepada mereka sebelum Dia ditangkap. Roh Kudus akan datang dan tinggal di dalam mereka dan akan mengajar mereka, akan menuntun mereka dan akan mengingatkan mereka apa-apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. I found that is amazing. That's amazing for you and me. So then we can become His witness as He said in the chapter before. We can face the suffering. We can face anything that created by the devil. We can face all the death because we have Him. We have Jesus. We have the Holy Spirit. We have the Father. Kita punya Bapa, kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara lihat di sana dikatakan bahwa roh itu namanya roh kebenaran. The Spirit of Truth. Kenapa dikatakan Dia adalah roh kebenaran? Karena roh itulah yang memimpin kita kepada kebenaran. Dan saudara tahu Tuhan Yesus bilang apa? I am the way and the truth and the life. So Jesus is the truth. And He has the Holy Spirit of truth. So the Spirit of truth will lead us to the truth. Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu memberikan roh kebenaran. Dan roh kebenaran akan memimpin kita kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran itu. Jadi you need the truth. You will be guided by the Spirit of truth. Kita butuh kebenaran. Karena kita tidak bisa benar. Kita tidak bisa membenarkan diri kita. Kalau saudara baca dalam apa-apa yang Tuhan Yesus katakan, kita butuh itu kebenaran. Karena kita semua orang berdosa. Every day we commit sins. We do a lot of shortcomings and sin. And that's why you cannot be saved by your own righteousness. Kita tidak bisa diselamatkan dengan kita punya kebenaran. Kita butuh kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dituntun oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudus dan lewat firman, agar supaya kita boleh bertumbuh dalam kebenaran. Makanya saudara, kalau saudara lihat baik-baik di sini, saya melihat ada 3 poin penting di dalam pengajaran Tuhan Yesus pada bagian terakhir ini. I found there are 3 important points of Jesus in giving His last final teaching to His disciples, also to us.
3 poin penting yang ingin saya sharing, yaitu pertama, bahwa Tuhan Yesus menunjukkan cinta kasih-Nya kepada mereka supaya mereka mengerti dalamnya cintanya. Tuhan Yesus memberikan kebenarannya kepada mereka supaya mereka boleh peroleh kebenaran itu, karena kebenaran Tuhan Yesus sajalah menjadi dasar untuk kita dibenarkan. Tuhan Yesus menunjukkan bagian yang ketiga, yaitu kedamaiannya dan sukacitanya. Karena kita butuh kedamaian dan sukacita. Itu masuk dalam poin saya ketiga. So the last point, you see that the explanation of Jesus about joy that they can have and you and me can have, and peace that you can and me can have in our Lord Jesus Christ. Dan saudara lihat konteksnya duka cita, tetapi ada sukacita. Ini luar biasa. Jadi ada sukacita di balik duka cita. There is joy behind grief. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam bagian terakhir penjelasannya kepada murid-murid, sebentar dia akan ditangkap. Dia bilang, kamu akan menangis, kamu akan meratap. Tetapi ingat baik-baik bahwa ratapan tangisanmu itu akan dirubah menjadi kegembiraan, dan tidak ada satu orang pun bisa merampas sukacita itu. No one can ever or be able to take that joy that I am giving to you. Meskipun kita hadapi duka cita. Jadi saudara, murid-murid itu kalau saudara lihat ya, dalam sejarahnya, tatkala Tuhan Yesus ditangkap, mereka saya yakin mereka mulai tak menangis. If you see the history of the suffering of Jesus, when the soldier come to catch Jesus, I'm pretty sure they start to grieve, scared. Maybe some of them cry. Kalau mereka lihat lagi setelah Tuhan Yesus dicambuk, dipukul, diludahi, bahkan sampai di kayu salib, waduh, itu bukan main-main, itu emosional yang tinggi. Dan melihat bagaimana Tuhan Yesus punya darah meleleh dan mati di kayu salib. Dan bukan saja itu griefingnya, setelah itu saudara lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, mereka mulai melayani jadi saksi, tapi tidak enak saja. Ditangkap, dipukul, di penjara, waduh, berat sekali yang mereka alami. Tetapi kalau saudara lihat baik-baik sejarah dalam Kisah Para Rasul, di balik penderitaan, bahkan bayang-bayang maut dan maut pun yang mereka hadapi, ada firman Tuhan katakan, mereka bersukacita. Amazing, isn't it? They even rejoice because they were permitted, allowed to suffer for God. Saya buka dalam Kisah Para Rasul nanti di rumah. Mereka bersukacita karena mereka diperkenankan untuk menderita untuk Tuhan. Itu adalah reaksi cinta kasih balik dari mereka kepada Tuhan Yesus. Because they know the love of Jesus, now they are supposed to show and show back their love to Jesus. Ready to suffer for Jesus. Why? Because Jesus already prepared them. Bagaimana saudara dan saya sekarang? How about you and me now? Are you ready to be like that? Are you ready to suffer for Jesus? Are you ready to serve Him and willing to face all kind of difficulties and suffering like what we just done? Ataukah kita tatkala menghadapi yang begitu kita lari? Banyak saudara lihat tatkala Petrus itu dia sangkal 3 kali. Nanti saudara akan sampai ke situ lagi dalam Yohanes pasal yang ke-21. Tuhan Yesus datang ketemu murid-murid pada saat dia menampakkan dirinya sebelum dia naik ke surga. Dia cari sama Petrus, murid-muridnya ada di situ. Dia bilang ke Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Petrus, engkau sayang saya tidak? Karena dia sangka 3 kali, tanya ulang lagi, Petrus, engkau sayang saya tidak? Petrus kaget-kaget sendiri. He said, Peter, do you love me? Peter, do you love me? Peter, do you love me? Dan kata-kata love itu dalam sekali.
Petrus jawabnya itu dengan kata love yang secara saudara saja, secara teman. Tapi kata love yang dipakai oleh Tuhan Yesus artinya, apakah engkau sayang saya dan siap mati? Itu kata love agape, itu dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau jawab Petrus itu, dia tidak pakai kata agape. Dia pakai kata sebagai, saya mencintai engkau sebagai kawan, artinya saya belum siap mati. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? You know what? After this, people will get you and you will be died and you just follow people. Then you have to love me and ready to die. Dan betul, tatkala Petrus mulai melayani dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama terus sampai pasal-pasal selanjutnya, Petrus terakhir, saudara lihat di sana, ready to die. Because of God's present with him, God's help, Peter ready to die for Jesus. Saudara saya, kita juga belajar bersama-sama. Hari ini kita dengar bagaimana kita masuk di tahun 2025. We are enter year 2025. Are you ready to love Jesus with agape love? That means sacrifice love. Love that you ready to serve Him until die. Kita masuk di tahun 2025. Tahun di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita masuk di tahun ini dengan siap melayani Tuhan, dengan mengasihi Dia, siap mati untuk Dia. Itu menurut saya pengajaran yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Saudara, saya tidak tahu saudara ikut news. Saya tadi malam juga masih ikut lagi berita terakhir yang terjadi di Los Angeles. Kalau saudara belum ikut, pulang saudara bisa buka saja di TikTok, ketik saja Los Angeles, itu berita lagi mengerikan. Bukan saja puluhan hektar, tapi ribuan hektar dari kota sampai ke hutan-hutan terbakar. Sedikit seperti neraka kecil di sana. Maksud saya apa? Orang Amerika pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Pak Alex ada di sini, dia jelaskan saudara apa tentang apa di Amerika. Orang Amerika tidak berpikir akan terjadi tahun 2025 seperti terjadi di Los Angeles, kebakaran mengerikan. Orang yang punya rumah dengan harga 50M lebih dari itu habis hangus. Mobil-mobil habis hangus. Bahkan orang banyak yang mati kaget-kaget, saya tidak tahu. Semoga mereka percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kalau tidak, ini pelajaran juga bagi saudara di sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi yang kita tahu pasti tahun ini ada dalam tangan Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang menyertai kita dalam Roh Kudus, dan katakan, I am with you forever as the Immanuel God. Dia bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu ada sukacita di situ. Itu ada hiburan di situ, dan Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Dan Bapa ada di dalam saudara dan saya. So, saudara, apapun yang akan terjadi, saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu takut. Seperti itu dikatakan tadi, jangan kecewa, jangan menolak aku, jangan takut. Tetapi mari kita masuk mengisi tahun 2025 ini dengan iman yang teguh bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sayang kita, yang peduli dengan kita, yang care dengan kita, yang mau tinggal dengan kita, yang mau bersama dengan kita, dan yang mau berjalan dengan kita. Let's fulfill this 2025 year with Jesus, who is willing to stay with us, with the Holy Spirit, and the Father, our triune God, who is willing to be with you and me, and willing to show the love and righteousness and peace and joy for you and me. And if you can see in Romans chapter 14, 17, talking about that the kingdom of God is about the righteousness and love and joy and peace in the Spirit. Kita boleh pulang saudara dengan keberanian teguh, dengan cinta kasih yang dalam, bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita cinta kasihnya, kedamaiannya, sukacitanya, kebenarannya,
dirinya sendiri, Bapaknya, dan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita pulang dengan ingat apa yang dijanjikan, kita dipanggil untuk menjadi saksinya seperti di pasal 15. We go home, remember, and continue to be His witnesses for His name by the guidance of the Holy Spirit. Amin.